Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otak gua begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Aceh mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gua kasih, dia minta rekening, gua kasih. Sampai sekarang seperak Aceh kagak, cuman minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya gak ada kemuliaan. Maka boleh jadi sebetulnya yang Habib-Habib asli itu yang mana sih? Aneh sedang pelajari ini. Keturunannya benar asli itu ke atasnya. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah kita nggak tahu. Nasab kan bisa di sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit. Bukan lu doang yang keturunan Nabi. Kan gitu. Kalau lu merasa keturunan Nabi sementara bukan Ba'alawi, lu anggap bukan keturunan Nabi, sama gue jadi musuh. Gue nggak ada peduli. Gue bicara kebenaran. Gue membela nasab gue itu fardhu'ain. Gitu. Ada Habib yang menafikan nasab gue, panggil ahli nasabnya sedunia bermuzakarah dengan nasab gue. Gitu bang. Tapi ini memang zaman bangkitnya keturunan Sadah. Jadi gitu, memang juga harus bangkit. Ya artinya kan begini. Kalau saya lihat itu apa kebetulan fenomena yang mungkin antum rasain gitu ya. Tapi nggak semua juga kan merasakan seperti antum gitu. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghargai apa yang antum rasain, bukan. Saya bukan tipe seperti itu ya. Tetapi kita mau bicara apa adanya gitu ya. Di sebagian wilayah ya, atau yang selama ini saya hidup dari zaman guru-guru saya pribadi, ini guru-guru saya itu yang mereka dari ini nggak pernah yang seperti antum cerita ini. Beda Tengku, maksudnya mohon maaf ya, bukan saya nggak percaya, bukan, artinya mungkin antum merasakan ya karena antum orang mulia, artinya antum nih diangkat makom antum lewat cara seperti itu kan bisa. Kalau kita konsep bagaimana orang diangkat derajatnya oleh Allah itu kan banyak cara kan gitu. Tapi cerita antum ini yang antum barusan cerita panjang lebar, ini saya baru dengar loh. Artinya sepengalaman dari guru saya, kemudian guru saya menceritakan daripada riwayat guru-gurunya yang mereka sudah berinteraksi dengan habaib, baik di dunia pesantren, di dalam dunia dakwah. Ini belum pernah dengar Tengku, gitu loh. Bahwa artinya mereka emang sangat seperti kita begitu loh, biasa-biasa saja gitu. Oke, saya paham. Saya pengen menanya doang antum. Antum mimpi jima sama bidadari, ya kan? Terus cerita sama saya nikmatnya jima sama bidadari. Saya ngerasain apa? Ngerasain apa ya? Bingung saya. Ya gimana nggak bingung? Karena kenyataan yang kamu alami nggak akan bisa saya rasakan. Iya, betul. Dan begitu juga kenyataan yang saya rasakan tidak bisa kamu rasakan. Paham kan? Jadi Anda juga tidak bisa bilang ini, oh saya kan nggak pernah ngerasakan, seakan-akan itu tidak benar. Bukan berarti tidak benar, bukan nggak benar. Iya, seakan-akan. Saya kan nggak bilang tidak benar, seakan-akan nggak terjadi itu. Kok bisa sih? Tapi faktanya saya mengalaminya dan banyak orang lain juga mengalaminya.
Itu. Iya. Paham ya? Dan tapi saya juga mengalami bertemu sama habaib yang Masya Allah gitu loh, paham deh? Wah, ajib pokoknya. Iya, keren pokoknya dah, keren lah pokoknya. Bener-bener sosok habaib yang seandainya mau Kimat tahu Habib kayak gini, Iya. mereka nggak akan komplain dengan habaib gitu loh. Paham. Anda ngalamin gitu loh. Gitu. Bertemu yang kayak gitu. Makanya saya tidak sekarang di dalam posisi kebenaran. Saya insya Allah sampai mati selalu membela keabsahan nasabah alwi, gitu loh, dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasabah Habib, enggak. Ingat itu, karena Habib ini bisa palsu, Iya. bisa anak pungut jadi Habib, gitu loh, ya. Perhatikan omongan saya nih, Ustaz. Jangan salah paham, ya kan? Saya membela keabsahan nasabah alwi. Nah, siapapun orang yang bernasab dengan nasabah alwi, ya, selama orang itu di atas garis, ya kan, dan ketika dia disalahkan namun dia benar, saya adalah orang yang membelanya, gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran, ya? Lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati, mati-matian bahasanya. Nggak juga. Oh, sampai hari ini, ya kan? Saya membela habaib. Sampai tengah malam ada orang yang menyulik saya ke sini. Tapi secara fisik, gimana Tengku? Ada telepon. Ntar tenang, kita cari ada secara. Tapi habaib yang mana? Habaib yang memang mengenal hati saya, gitu loh. Yang benar mengenal diri saya. Gitu. Itu saya nggak nafikan kebaikan orang. Iya. Gitu. Tetapi apakah habaib lain yang udah mendengar saya di narasi di media ini, membela sesuatu hal? Jangankan Bang, membela dalam bentuk fisik, uang seperak acan nggak ada yang kasih. Maaf ya, kalau bahasa yang namanya manusia kan hablum minan nas tuh ya. Jangan salah paham, ya. Nggak ada. Mobil saya hancur, ada yang punya inisiatif? Nggak ada. Ya tapi itu bukan tujuan. Artinya saya tetap membela kebenaran. Apapun bentuknya, untung nggak ada urusan bagi saya. Saya menyampaikan kebenaran. Toh sampai hari ini saya tidak lapar, walaupun saya tercekal tuh nggak tercekal. Saya bela iman, ya habis jadwal taklim saya, ya kan. Sekarang saya bela Ba'alawi sama, nggak berubah jadwal saya, nggak, malah dilengser saya. Saya ingat, saya diundang ke mana itu, Jember Tanggul. Tujuannya kan saya ceramah di sana. Ya sampai di sana saya makan tidur doang, nggak ada kegiatan apapun. Itu fakta. Kenapa? Apa yang terjadi? Gitu Bang. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh habaib yang punya akal sehat, ya. Mereka akan menelpon saya, berteman sama saya dengan teman yang baik, yang saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gitu. Paham? Iya. Tapi kan Tengku, kalau kita lihat perjalanan dunia kan emang seperti ini Tengku. Ya, untungnya saya lihat nih antum punya garis besar tadi
artinya dengan tekad antum yang tidak berubah itu kan, yang kunci dari semuanya kan itu ya. Kalau kita lihat dari konsep dunia kan cuma begini aja kan, bullshit kan dunia ini kan seperti Iya. itu. Ya, Iya. kalau makanya seandainya saya saja, nggak menuntut apapun sebetulnya. nah iya seandainya saja, kalau seandainya antum menuntut sesuatu hal dari apa yang telah dilakukan, ya pasti bakal stres karena kekecewaan setiap hari kan begitu Tengku. Iya, artinya saya itu tidak punya hak menuntut, gitu loh. Paham? Betul, iya, Karena jangan ada hak ini buat menuntut, menerima. jangan, nggak keren, Iya. nggak keren, bukan Nggak Tengku namanya keren. kalau begitu mah, nggak keren. Ya artinya sangat saya nggak nggak pernah menuntut apapun, cuman kan kesadaran jiwa. Mm-mm. Saya nolong Anda waktu posisi jatuh di sebuah motor, ya kan? Bawa ke rumah sakit. Masa iya sih sampean nggak ingat sama kebaikan saya membawa Anda ke rumah sakit, walaupun biayanya Anda yang tanggung, kan gitu kan? Iya, paham. Ya intinya seperti itu. Makanya bahayanya kaum muslimin hanya satu sebetulnya. Bahayanya ta'assub. Iya. Ta'assub kepada mazhab, ta'assub kepada nasab, ya. Ta'assub kepada guru. Itu bahaya. Iya. Nggak merdeka hidup. Makanya saya ingin jadi orang yang merdeka. Merdeka! Gitu. Dengan Assalamualaikum, Bim. sebuah- Sehat, Bim. Sehat ya. Iya. Nanang sehat. Sehat antum, Bim. Alhamdulillah. Ya Allah, antum lama Bim ya nggak ketemu Bim. Lama nggak ketemu sama antum. Datangku Iya, kok. ya Allah, sibuk antum ya. Ongkem. Banasan beliau nih Tengku. Hah? Banasan. Iya, Gereja Banasan. Oh. Ente pernah nggak datang ke seseorang marganya Alkaf? Kita dari telepon pagi gini live begini, ente main ke tempat ana, ya kan? Insya Allah ana sambut antum, ana tunggu antum. Yo khair, ayo khair, mancingnya di sono. Oke, datang, bawa mobil datang. Sampai di sana, ana diusir. Ajib nggak? Maksudnya gimana? Sampai ke sana gua Bim udah aja sehat. beliin makanan buat dimasak bareng-bareng, gitu loh kan? Ujungnya gua diusir, disuruh pulang. Sama siapa? Sama yang punya rumah yang ngundang gua datang pulang, yang ngundang gua ke Sobtoh rumahnya. kali itu mah Tengku bercanda Lah kali itu. Sobtoh bagaimana Sobtoh? Masa Sobtoh suruh orang pergi kita pergi? Gua pergi langsung. Beneran, maksudnya beneran. Beneran. Saksi banyak kok. Tapi CS, masa udah CS, udah Enggak, CS gitu, CS. masa sering ngobrol begini, Cek. Enggak CS. Enggak CS. Kenal kawan kayak gini nih, ini teman kayak gini nih di Kongko. Iya. Dulu pernah berantem waktu saya mukimat secara baik-baik pun. Nah ketika dia ini dia senang sama Ana, bla 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 bla, udah berubah begini. Yang ngajak main lah. Ya udah, Ana datang silaturahmi. Jauh perjalanan loh, Bogor sono, ngatas. Sampai jalan begini nih. Ya. Sampai ke sono baru ngokongko berapa jam menjelang dari sampai di sana jam 2 ya. Jam 2, jam 3, jam 4. Menjelang maghrib jam 5 lah. Diusir nih. Habis diusir, kurang lebih seminggu kemudian lokasi tersebut kena banjir bandang. Kenapa itu banjir bandang? Ya banjir bandang yang musibah. Tapi setelah gua diusir di situ kena banjir bandang. Tapi apa ya, karena siklusnya antum artinya gini ya, Tengku ya. Kan artinya kekurangan seseorang itu kan ketika siklus itu kita ada di situ Tengku. Artinya di mana kita ada di siklus itu, kelebihan ataupun kekurangan ya orang itu akan nampak di situ Tengku. Itu kan lumrah Tengku.
Bagi saya mah gitu. Kan Jadi bukan bicara nggak sedang habaib atau bukan habaib. menceritakan- saya nggak sedang menceritakan keluhan. Ini saya ceritakan pengalaman yang bukan. saya alami. Bener, makanya saya bilang tadi. Jadi biar teman-teman nggak salah paham, itu yang Tengku ceritakan sebagai siklus. Jadi ketika kita berada dalam sebuah siklus, kelebihan dan kekurangan itu akan selalu ada itu. Namanya sebuah Sebentar. siklus. Ini ada tapping adu domba, ya. Setinggi Gimana? apapun ilmumu Tengku, maksud ke saya nih, di mata Habib tetap Oh. domus, Oh. ya kan? Gua nggak punya pikiran ilmu gua mau diakui Habib sama kagak. Yang jelas orang semua tahu gua punya pengetahuan. Satu. Dan orang tahu